Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar kata pengkhianatan? Apakah tersakiti? Apakah kecewa? Sedih? Atau terkhianati? Atau mungkin merasa munafik atau sebagainya? Ya, that's okay. Gak ada jawaban yang salah sebenarnya. Dan pengkhianatan ini sendiri memang bisa, selain menyebabkan kata-kata tadi yang kalian pikirkan itu, bisa sampai ke tahap kebingungan dalam berteman, kebingungan dalam, atau kesulitan ya lebih tepatnya dalam menciptakan hubungan baru, sulit berinteraksi juga karena dia sudah pernah dikhianati, dan hal-hal seperti itu tuh bisa mempengaruhi kita dalam berbagai hal, terutama yang paling jelas adalah sosial. Sosial ini yang pasti terpengaruh. Dan ketika sosial terpengaruh, biasanya hal-hal lain seperti mental, fisikal juga terkadang, dan aspek-aspek kehidupan lainnya juga bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Namun lain halnya dengan salah satu orang yang akan kita kenali atau kita bedah lebih tepatnya pada hari ini, yaitu Lawrence Larry Dimmick aka Mr. White. Salah satu karakter dari film Reservoir Dogs karya Quentin Tarantino pada tahun 1992. Kenapa dengan dia? Kenapa dengan dia? Ya lebih tepatnya ada apa dengan dia ya. Dan hubungannya dengan pengkhianatan ini apa sih? Mari kita bedah sama-sama. Oke, jadi Lawrence Larry Dimmick atau Dimmick, I guess. Ya, Lawrence Larry Dimmick atau biasa dipanggil Larry atau Mr. White dalam filmnya. Itu seorang pria usia 40 tahunan, dan seperti filmnya di Reservoir Dogs itu, dia itu memainkan karakter sebagai seorang pencuri. Salah satu anggota komplotan pencuri di bawah Joe Cabot dan juga anaknya Eddie the Nice Guy. Yeah, I think that's the name. Dan dia ini salah satu senior ya, bisa dibilang dibandingkan beberapa anggota lain seperti Mr. Blue, Mr. Brown, atau ya beberapa karakter yang nanti akan mengaruh juga, Mr. Blonde, Mr. Orange, Mr. Pink. Dan dia bisa dikatakan sudah pernah juga bekerja dengan Joe Cabot. Jadi not a new guy on the block, not a freshly on the scene, tapi dia juga ya bisa dikatakan salah satu otak juga di dalam rencana ini. Nah, singkat cerita, dia ketika pertama kali dikenalkan dalam arc-nya Mr. White, yaitu dia sudah pernah bekerja sebelumnya di Alabama, dan dia terkhianati oleh salah satu orang yang dipercaya di sana. Ketika dia bekerja di Alabama, dia mengalami pengkhianatan itu bahwasannya salah satu rekannya adalah seorang polisi. Dan akhirnya perampokan yang terjadi di Alabama itu gagal total. Dan akhirnya pun dia berhasil tangkap dan berakhir di penjara. Itu sedikit background dari karakter kita hari ini. Setelah keluar, kembali direkrut oleh Cabot dan juga Eddie untuk gabung ke komplotan baru untuk melakukan perampokan baru. Ya, rampok lagi, nggak tobat-tobat memang. Akhirnya dia di sini mengumpulkan beberapa orang, salah satunya adalah Mr. Orange, yang nantinya akan sering berinteraksi dengan dia, dan salah satu orang yang bisa dibilang ya kedekatannya selain dengan Cabot dan juga Eddie, ya Mr. Orange ini yang paling dekat. Nanti kita akan kulik lagi dengan Mr. Orange, tapi nggak terlalu dalam ya. Selain itu dia juga ya orang yang keras dengan pendiriannya. Dapat dilihat beberapa kali dia juga ya agak-agak slack lah dengan Mr. Pink. Walaupun Mr. Pink di sini ya ada alasannya juga gitu. Dia juga salah satu profesional juga dalam hal ini. Profesional dalam mencuri, ya begitulah intinya. Ya karena memang ini film crime thriller gitu. Jadi ya well, that's how it is. Singkat cerita, perampokan dilakukan, tapi ada yang gagal. Atau ada yang ibaratnya bukan gagal ya, sengaja menggagalkan operasi. Nah, itu lebih tepatnya. Sengaja menggagalkan operasi, dan Mr. Pink ketika mereka udah di warehouse atau tempat kumpul lah ya, titik kumpul. Titik kumpul, mereka akhirnya membicarakan bahwasannya kayaknya nih ada rat nih, atau ya simpelnya rat itu adalah tukang atau cepu nih di antara kita, di antara orang-orang ini. Kondisinya Mr. Brown dan Mr. Blue itu tewas ketika mereka gagal melarikan diri dari toko yang mereka mau curi itu.
Mr. Blue dan Mr. Brown tewas, dan tersisa Mr. Pink, Blonde, Mr. Orange, dan juga Mr. White. Ya, tidak termasuk Cabot dan juga Eddie karena mereka di balik layar. Sisanya ini sisa 4 nih yang bekerja langsung di lapangan. Mr. White yang sudah sering dengan Mr. Orange dalam artian selama pengintaian toko dan lain sebagainya, pembentukan kelompok, perencanaan, strategi dan lain sebagainya itu sudah sering sama Mr. Orange. Akhirnya ketika Mr. Pink mulai ngomong-ngomong red dan Mr. Blonde tidak, kalau kita bilangnya ya, mereka berusaha untuk selogis mungkin dan tidak ingin menutup segala kemungkinan, termasuk Mr. Orange sebagai red, walaupun kondisinya di sini Mr. Orange sudah tertembak ketika mereka melarikan diri dan sekarat kondisinya. Ya, Mr. White karena memiliki defense mechanism atau yang kita sebut ya lebih gampangnya ya kepercayaan ya, keteguhan bahwasannya Mr. Orange ini dia tidak mungkin bersalah karena dia sudah mengenal Mr. Orange. Jadi kita bisa menggarisbawahi di sini bahwasannya Mr. White merasa Mr. Orange bisa dipercaya. Itu satu hal yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Karena belief ini sering sekali bentrok dengan apa yang dipercaya dengan Mr. Pink dan juga Mr. Blonde, yang menyebabkan mereka seringkali slack di tengah-tengah film. Dan ya, Mr. White sendiri masih berusaha untuk menolong Mr. Orange ketika Mr. Pink dan Mr. Blonde, karena mereka merasa udah bahaya nih, mending kita cabut. Mr. White tetap kekeh, kita harus membawa Mr. Orange ke rumah sakit. Entah itu ditinggal atau gimana, pokoknya harus diselamatin. Kembali lagi karena dia sudah attach dengan Mr. Orange. Karena itu tadi, dia salah satu yang merekrutnya juga. Si Mr. White itu salah satu yang merekrut Mr. Orange. Nah, sayangnya, di tengah-tengah film kita ketahui bahwasannya Mr. Orange adalah betul red-nya. Jadi, secara logis, kita udah tahu nih, Mr. Orange, walaupun mereka belum tahu ya, pada titik ini mereka belum tahu, tapi kita sebagai penonton udah tahu bahwasannya si Mr. Orange berhasil membunuh Mr. Blonde, dan ya basically ya dia sebagai polisi kan, ya dia menjalankan tugasnya aja untuk menjadi red gitu loh. Ya masih mencoba untuk menggait Mr. White untuk di sisinya dia, bahwasannya Mr. Blonde lah yang pengkhianatnya gitu. Tapi Mr. Pink yang udah mulai curiga, ya pasti tidak mau menutup kemungkinan bahwasannya Mr. Orange yang ya red-nya gitu. Tapi ya Mr. White tetap gitu kekeh bahwasannya nggak mungkin, aku sudah mengenal dia. Nah di sini kita bisa lihat kan bahwasannya Mr. White itu kekeh pada pendiriannya. Kalau Mr. Orange itu bukan red-nya karena sudah kenal. Kalau dalam, ya kembali lagi, kalau dalam psikologi kita mengenal salah satu defense mechanism, karena dia kan merasa terancam nih, dia defensif dong Mr. White, itu sebagai aggression. Atau ya kalau dalam Sigmund Freud ya bilangnya ya, Sigmund Freud kan dalam buku Psych 101 ya, salah satu buku psikologi juga, itu bilang agresi itu kalau defense mechanism yang bukan sangat berbahaya lagi. Berbahayanya itu di titik dimana dia bisa melukai orang karena kepercayaannya itu dipertanyakan, kepercayaannya itu diserang gitu. Karena kan ada defense mechanism lain seperti intellectualization, rationalization, itu tidak terlalu berbahaya dalam artian mereka masih bisa diajak diskusi. Tapi kalau ini aggression sudah sangat berbahaya. Dan benar saja terbukti di adegan apa? Di adegan Mexican standoff, di mana Eddie yang lebih percaya ke Mr. Blonde merasa Mr. Orange adalah pengkhianatnya, dan akhirnya di situ Mr. White membunuh Eddie dan juga Joe Cabot yang telah datang ke warehouse. Ya. The whole crew dead because one of them have attachment issue. Tapi ya, mungkin kalau kita bisa agak kesampingkan dari sisi filmnya ya, kalau kita fokus ke karakter Mr. White sendiri, dia kan memang salah satu yang
memiliki masalah sejak awal. Tapi memang tidak terlihat, dalam artian bukan yang terlalu kelihatan bahwasannya dia punya isu terhadap kedekatan dengan orang lain. Tapi kalau kita perhatikan lagi, dia tuh ya karena kebingungan efek dari pengkhianatan sebelumnya, dia akhirnya bingung nih siapa yang mau dipercaya. Akhirnya karena dia dekatnya dengan Mr. Orange, ya Mr. Orange, dan salah satu faktor yang bisa menyebabkan seorang itu attach terhadap orang lain, ya itu adalah proximity atau kedekatan. Singkatnya ya, seberapa lama lu dekat dengan orang itu, seberapa sering lu menghabiskan quality time atau waktu-waktu penting terhadap hidup lu gitu ya. Kan ya konteksnya kalau di sini ya membuat strategi, observasi toko, itu kan bareng terus nih antara Mr. White dan Mr. Orange. Akhirnya itu menjadi salah satu faktor yang membuat Mr. White merasa oke, Mr. Orange bisa dipercaya. Which is, ya memang itu later revealed bahwasannya si Mr. Orange memang sudah dipersiapkan itu sama pihak kepolisian bahwa ya dia memang harus ngeblend in dengan sangat baik gitu agar bisa dipercaya, which is he succeed. Mungkin ini pendapat pribadi gue nggak bisa terlalu gimana-gimana juga sih sama karakternya ya, karena ya people have issues, okay, their own issues. Cuman ya gue nggak bisa bilang apakah yang dilakukan Mr. White ini salah atau enggak. Itu kembali lagi karena mereka punya isu mereka masing-masing, dan dalam konteks Mr. White karena kondisi dan lingkungannya memang sudah terbiasa dengan, gue nggak bisa bilang, gue takutnya dimarahin sama YouTube ya, dan juga ya more itu ya jadinya tindakan yang diambil ya tidak jauh-jauh dari dar gitu. Makanya ya sebenarnya sayang banget kalau misalnya ada orang yang masih memperdebatkan ya karena truly yang dilakukan Mr. White ini, kalau bagi gue pribadi, kalian sebenarnya bisa sih kalau mau berpendapat sendiri, itu silahkan aja. Cuman kalau bagi gue ya, dia bukan masalah dia trust dengan orang lain atau gimana. No, it's not. Ya, it's about it, one of them. Tapi poinnya adalah ya, he got issues, dan ini jadi berbahaya. Makanya ya kalau saran dari gue ya guys ya, sebaiknya ya tolong diperbaiki dulu, jangan sampai punya attachment issues dalam pekerjaan sih ya, karena akan berbahaya sekali ketika kalian tidak tahu mana yang untuk dipercaya, mana yang enggak, dan itu membuyarkan pemikiran logis kalian dalam bekerja. Takutnya akan merugikan satu tim. Dan dalam konteks Lawrence Dimmick aka Larry aka Mr. White dalam Reservoir Dogs, it cost the whole team lives, not just the whole operation but the whole team lives. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini. Gue takut kebanyakan yapping, sorry banget kalau misalkan banyak poin yang agak amburadul gue bahasnya. Dan ya, segitu dulu untuk video kali ini. Dan gue sebagai host pamit undur diri. See you next time and bye-bye.